Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan bicara tentang segitiga sukses kehidupan. Ketika kita bicara tentang sukses, siapa sih manusia yang tidak ingin sukses? Semua ingin sukses. Namun cara pandang manusia tentang kesuksesan itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa sukses itu ketika memiliki harta yang banyak. Sukses itu ketika mencapai target yang telah direncanakan. Ada yang mengatakan sukses terbesar itu adalah ketika kita memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa sukses itu adalah ketika kita mampu nanti melewati siratal mustaqim dengan selamat. Lalu untuk mencapai kesuksesan itu sebenarnya kita perlu pola, kita perlu cara, kita perlu punya pegangan. Inilah yang kita kenal dengan segitiga sukses kehidupan. Yang pertama itu adalah husnuzan. Husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi apa yang kamu benci tapi menurut Allah itu baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai tapi menurut Allah itu jelek bagimu. Allah yang maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita harus berbaik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapan-ketetapan yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Setelah kita berbaik sangka lalu kemudian bersyukur, syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoinya, di jalan yang diinginkannya, dan tidak menggunakannya di jalan yang tidak diridhoinya. Segala fasilitas, segala apa yang diberikan oleh Allah pakai di jalan yang diridhoi, itu makna syukur. Nah, tentu kita pahami bahwa setiap kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Maka kita sering mendengar ada istilah positive thinking, ada juga positive feeling, bahwa bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan. Lalu masuk pada konsep yang ketiga adalah sabar. Nah, untuk sabar inilah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus merubah bahwa musibah yang Allah berikan itu jadikan sebagai anugerah. Jangan katakan musibah itu jelek, jangan katakan musibah itu tidak baik. Tapi cobalah kita rubah prediksi kita, paradigma kita, bahwa musibah itu adalah anugerah. Maka disitulah kita akan mendapatkan yang namanya menarik rezeki itu. Kenapa? Karena menjadikannya sebagai anugerah. Karena itu sabar sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Bagaimana keguncangan Abu Bakar saat dikejar oleh orang kafir bersama dengan Rasulullah, tetapi beliau ditenangkan oleh Rasulullah. La tahzan, janganlah kau bersedih. La takhaf, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar itu, innallaha ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Lalu untuk menjaga keseimbangan ini supaya dia tetap berada dalam kerangka yang baik, dalam suasana yang tidak goyah, maka dia perlu yang namanya penjagaan keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan segitiga tadi ini, maka dia perlu dua hal. Yang pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah mencari hikmah. Artinya bahwa setiap hari kita harus memiliki amal soleh. Yang amal soleh itu belum tentu amal saleh itu perlu diketahui oleh orang lain, tetapi ada amal saleh. Saya
teringat dengan sebuah istilah bahwa kita ini punya dosa rahasia. Artinya dosa itu tidak diketahui oleh orang lain. Maka kita pun perlu punya amal rahasia. Yang amal itu pun mungkin tidak orang lain tahu. Karena itu kita perlu ada amalan, ada zikir, ada sebuah amalan yang senantiasa kita lakukan, dan itu menjadi sebuah rutinitas. Yang kedua adalah mencari hikmah, bahwa apa yang terjadi di saat ini adalah wabah yang menimpa bangsa kita, yang menimpa kita semua. Dampaknya mulai dari level bawah sampai ke level atas, tentu dampaknya sangat luar biasa. Maka kita harus mencari hikmah di balik apa yang terjadi itu. Karena itulah kita harus mencari hikmah di balik setiap kejadian. Salah satu contoh mengakhiri nasihat singkat ini, ada 4 orang guru berangkat ke Makassar untuk melakukan pelatihan. Sampai di Baru mereka singgah sholat asar. Lalu selesai ketiga orang ini sholat, karena yang satunya terlambat, dia masuk di WC, dia lama di sana, dia kemudian terlambat masuk di masjid. Akhirnya yang 3 orang ini lupa kalau temannya belum selesai sholat. Ketiganya selesai sholat, dia langsung ke Makassar. Apa yang dilakukan oleh teman yang satu ini? Dia bersabar, lalu kemudian berkata, dan dia berpikir yang positif. Oh, mungkin sahabat saya lupa dengan saya, atau mungkin ada hal yang membuat dia meninggalkan saya. Cuma persoalannya tas dan dompet juga berada di dalam mobil itu. Disitulah diuji kematangan yang namanya positive feeling dan positive thinking. Akhirnya dia bersabar, berdoa, menanti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak kesal. Mungkin sebagian orang dengan kejadian itu dia kesal, maka dia mungkin marah, bahkan mungkin dia akan memarahi orang teman-temannya itu. Tetapi dia berpikir positif. Lalu apa yang terjadi? Selesai dia sholat, dia menunggu, dia berdoa, datanglah orang yang juga singgah sholat di masjid itu. Ternyata orang itu adalah muridnya yang dulu pernah diajar. Lalu dia bertanya, wahai sang guru, Anda mau kemana? Kenapa berada di masjid ini? Saya mau ke Makassar, tetapi teman saya meninggalkan saya, sementara dompet dan tas saya berada di mobil yang ditumpangi itu. Jadi saya tidak tahu harus bagaimana, tetapi saya harus menguatkan jiwa dan senantiasa mengharap pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si murid ini berkata, kalau begitu kita sama-sama ke Makassar, nanti saya antar di mana acara itu akan berlangsung. Akhirnya berangkatlah ke Makassar. Ternyata si murid yang dulu ini sudah menjadi orang sukses, orang kaya, rumahnya besar, usahanya sukses. Bermalamlah di rumah itu, besok diantarlah di mana tempat acara itu dan bertemu dengan temannya. Nah, disitulah si murid ini tadi memberikan amplop kepada gurunya yang diantar tadi. Setelah dibuka berapa isinya? Ternyata isinya adalah 5 juta rupiah. Hikmah dari kisah ini yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya Allah ingin memberi dia rezeki 5 juta. Tetapi salah satu jalur yang harus ditempuh adalah dia harus ditinggalkan oleh temannya di masjid itu. Nah, inilah namanya positive feeling. Bahwa ketika orang bersabar dengan apa yang menimpanya, maka disitulah dia akan menarik rezeki buat ia, maka disitulah ketenangan dan kesuksesan Allah berikan kepada orang tersebut. Semoga kita sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.